Karena masih tegang suasananya tuh. Nama lengkap saya Nopan Hiskia Liberman. Nopan Hiskia Liberman. Iya. Jadi kan pas 2 minggu setelah saya syahadat kan di upload tuh, itu langsung viral di orang-orang di sekitar saya yang ada di daerah saya di Balai Karangan. Itu orang-orang saya yang tidak dikenal, orang-orang kemarin pas saya pulang, gitu, orang-orang yang sebenarnya tuh gimana ya, orang-orang sekitar tidak akrab itu tuh tampil di video mereka, muncul di YouTube mereka. Orang-orang yang tidak subscribe YouTube ini muncul sebelum gini bang. Jadi tuh YouTube itu kan biasa kalau kita scroll tuh kan ada muncul kayak rekomendasi video kan. Nah video saya muncul di rekomendasi video. Akhirnya orang yang tidak kenal, orang yang itu terkejut. Ini kah bukan ini? Akhirnya bertanya-tanya. Akhirnya satu balai itu tahu, terutama orang-orang masjid yang di dekat saya. Tapi waktu itu kebetulan muncul di berandanya beliau. Jadi itu seluruh orang-orang masjid, ada juga yang kawan saya di Pramuka, ada videonya. Beliau nggak nyangka gitu, awalnya tuh beliau nggak tahu, akhirnya beliau terkejut gitu, wah kok bisa ini mualaf gitu, ini kawan saya dulu katanya, orang yang baru akrab, orang yang karena saya waktu itu tuh akrabnya dengan pasti orang-orang yang di agama sebelumnya kan, orang-orang desa, orang-orang Dayak gitu. Nah tapi orang-orang Melayu saya jarang akrab, tak akrab yang yang satu yang di agama sebelumnya gitu. Jadi gini bang, kemarin tuh kalau orang-orang yang kawan-kawan saya yang muslim ya bang gitu ya, yang muslim tuh terkejut, mereka terharu sih. Kan pulangnya kan lambat kan, jadi tuh ketemu dulu dengan teman-teman yang ada di Pontianak nih di bulan puasa waktu itu kan. Mereka tuh datang nengok saya, datang nanya-nanya, itu mukanya udah mulai penasaran, mulai terharu gitu. Sekali pas saya ceritakan proses saya, alasannya kenapa, mereka menangis di depan saya. Padahal waktu itu kami lagi berjalan di tengah taman. Waktu itu kawan-kawan satu SMA gitu. Di depan mata saya nangis gitu. Itu saya nggak nyangka gitu kok, padahal itu kan di tengah taman ya. Ya saya terkejut gitu, saya kurang enak gitu. Aduh, kayak buat orang nangis gitu kan nggak enak. Cuman ternyata pas ditanya, "Kenapa nangis?" Terharu, nggak nyangka aja gitu. Oh, nggak nyangka ya. Benar sih memang nggak nyangka. Terus ada juga yang di chat juga ada yang nge-VN nangis juga. Benarkah gitu? Sampai sekarang sekarang terakhir kalau nggak salah 2 hari yang lalu atau kemarin masih ada yang ngechat. Benaran ini mualaf katanya. Benarkah mualaf? Itu teman lomba saya waktu itu, pas SMA. Itu responnya dia terkejut gitu, dan padahal itu udah berapa bulan, sampai sekarang kan alhamdulillah udah 5 bulan. Kalau di SMA alhamdulillah ada yang akrab, yang kemarin tuh yang ketemu langsung akrab. Ada yang sebenarnya tuh sekedar kita beda sekolah kan, jadi kan komunikasi kurang, tapi beliau juga nangis. Kalau saya lihat tuh yang pasti tuh mereka terharu. Yang kedua tuh mereka tuh bahagia dan tak nyangka, kaget. Karena kalau saya lihat mereka bisa merespon seperti itu, saya kan bukan siapa-siapa gitu kan. Saya memang aktif, tapi tuh sebenarnya saya bukan siapa-siapa di sana. Karena saya aktif itu kan di agama yang sebelumnya, dan kalau misalnya di kegiatan ndak muncul, tapi ndak orang-orang yang saya nggak kenal sekalipun, orang-orang yang jarang komunikasi sekalipun tahu gitu tentang saya gitu kan, nanya bahkan orang yang saya nanya kan, siapa sih sebenarnya orang ini kan? Nanya Lebaran waktu itu masih renggang, masih jarang komunikasi, masih terbatas lah komunikasinya. Jadi itu beberapa hari pulang ya,
seadanya aja kita komunikasi, belum ada kayak senda tawa cendagoro tuh enggak ada. Kalau dimarah sih enggak, tapi itu yang pasti gini bang, suasananya memang tegang. Mau mulai komunikasi pun rasanya kayak segan, kayak nggak enak ya gitu ngeliat orang. Kapannya kayak ngeliat orang tua ada, karena kan dari aura muka kan kita bisa lihat kan. Ya tegang sih pasti, karena memang keadaan waktu itu tuh kebetulan yang paling tidak mengenakan itu tuh dialami sama orang tua. Jadi orang tua tuh kemarin pas terakhir pulang cerita kalau orang-orang di sekitar itu tuh bertanya-tanya terus sama orang tua. Kalau yang saya rasakan yang pertama tuh malu, yang kedua tuh risih. Kenapa? Karena keadaan kita kan tahu latar belakang saya dulu kan, jadi orang-orang tuh bertanya, entah tuh yang saya rasa sih orang-orang yang di agama saya sebelumnya banyak yang bertanya gitu, bertanya nanti datang apa mungkin tiap hari gitu ditanya, ibaratnya kayak diteror gitu, kayak ditanya terus kan rasanya capek, rasanya kan sakit kan, bising gitu. Risih lah istilahnya, ditanya terus. Jadi tuh orang tua tuh ngerasa kayak ini, akhirnya orang tua tuh sedih bawaannya pas ngeliat kita. Saya pun ngerasakan itu kayak sedih gitu, karena orang-orang di sana pasti kan tidak nyangka kan, orang-orang yang jaga mas sebelumnya pastilah bertanya-tanya terus kenapa gitu. Alhamdulillah nih kalau dengan keadaan orang tua nih bang, semua itu udah membaik alhamdulillah. Jadi kemarin tuh orang tua tuh udah terbuka menceritakan sebenarnya keadaan yang dialami orang tua kan, makanya saya bisa tahu cerita yang tadi. Karena memang benar keadaannya memang waktu itu tegang kan. Jadi orang tua tuh ngerasa kayak capek gitu menghadapi orang-orang ini. Nggak mikirkan lah istilahnya gitu. Sebenarnya kan ini kan udah urusan ranah pribadi kan sebenarnya kalau kita pikirin. Tapi karena saya berpikirnya kayak gitu, tetap kan itu datang dari orang. Kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang. Nah kalau misalnya di orang tua sendiri, alhamdulillah kemarin udah menerima, udah bisa bersenda gurau kemarin, bantu orang tua kita, meskipun enggak ya tau lah anak-anak remaja enggak banyak bantu orang tua gitu. Tapi sekarang mungkin orang-orang itu udah enggak. Yang pasti sih perubahannya yang saya rasakan tuh emosional saya. Saya tuh adalah salah satu orang yang emosinya tinggi sebenarnya. Jadi cepat marah, ngomongnya ngegas sebenarnya gitu bang. Dah suara kita nih besar gitu kan. Dari dulu yang saya ingat, saya orangnya mudah emosian. Nah jadi tuh pas saya ngomong, kalau dulu tuh orang tua nanya, "Pan makan apa?" "Nanti lo bah," gitu. Jadi jawabnya gitu, "Nanti lo bah." Iya nanti lo lagi nggak laparnya gitu. Pokok jawabnya tuh dengan cara yang kasar, dengan cara yang nggak bagus didengar. Nah, hijrah kita menerima itu, mendengarkan pengajaran sebenarnya kita tuh bersikap sama orang tua di mana saya sadar saya harus menjadi orang yang lebih baik, saya menjadi orang yang lebih lembut tutur katanya. Jadi setiap orang ngomong, alhamdulillah tidak cuma dengan orang tua, dengan setiap semua orang yang saya ketemui, tidak ngegas, kalau lebih tenang gitu. Orang tua pun meresponnya tuh baik, tidak langsung pikiran jelek. Respon orang tua kalau dulu pas saya sering ngomong ngegas, itu tuh kan kalau responnya tuh kayak digas balik istilahnya gitu. Kayak orang tua kan pasti kesal gitu kan dengar balasan kita yang kayak gitu, pastilah sedih. Tapi semenjak kita tutur katanya lebih baik, orang sering ngelawan perintah orang tua sih. Jadi kalau orang tua dulu bilang apa, kita lebih sering ke enggak, nolak gitu. Nah terakhir orang tua kan bilang tolong ngecat rumah, saya cat. Cuci piring, sapu. Kita bincang-bincang, tapi mereka tuh bercandanya tuh kayak nanti ini jadi ustadz gitu. Mama bahkan orang tua juga mama tuh bilang ini nanti saya jadi ustadz gitu. Dari kata mama sih memang karena dah gini kan, saya lihat sih memang pasti jadi ustadz malah kayak itu dari anggapan orang tua. Kalau saya sih sebenarnya lebih ke ini sih, pendakwah aja sih. Kalau saya lihat dakwah yang lebih efektif tuh kehidupan kita sehari-hari dengan perilaku kita. Kalau misal ustadz tuh saya ingat perkataan seorang ulama, dia mengatakan kalau sebenarnya yang pertama kali dihisap di akhirat itu adalah ulama. Kita tuh merasa kita kan enggak seperfect ini ya, kita bukan orang yang sempurna gitu kan. Udah kita model dakwah kita ya dengan cara kita berkehidupan aja udah cukup kalau bagi saya gitu. Karena saya bukan orang yang
gimana ya, benar-benar itu, karena saya pernah mencoba untuk menjadi orang yang benar-benar fokus ke agama, tetap aja fokusnya tercerai. Fokusnya tuh ya udah kayaknya lebih relevan saya tuh jadi seorang yang berdakwah dengan tindakan. Setelah syahadat ya gitu-gitu aja, jadi orang Islam, KTP Islam, tapi kehidupannya kayak biasa-biasa aja. Kalau di Sanggau itu masih mayoritas Katolik sama Kristen. Jadi di daerah saya itu banyak yang mualaf juga ternyata, tapi ada yang nggak terbina, ada yang nggak tahu harus ngapa. Jadi ya mualaf ya segera masuk Islam, tapi tua gitu, mungkin masih kan masih ini. Tapi kalau misalnya masalah yang lain kayak terhadap agama, karena tidak ada pembinaan, tapi orang-orang sana, orang-orang yang masuk Islam, kalau berbeda suku memang betul-betul mereka tuh susah untuk merangkulnya, karena memang secara pemikiran, karena sudah berlawanan dari awal, jadi susah. Karena berbeda suku biasanya tuh orang tuh agak segan gitu.